Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi korupsi ya di Indonesia. Mari kita baca berita menarik ini di Medan, Sumatera Utara ini. Kita lihat ini dia apa ini? KPK tetapkan 5 tersangka korupsi pembangunan jalan Sumut, Sumatera Utara ya. Gubernur Bobby terseret. Bobby ini nama kucing ya. Nama kucingnya Pak Prabowo Subianto. Ini dia. Ini sepertinya semacam ini ya, tampilan video ya. Nanti kita dengarkan, tapi kita baca dulu apa ini deskripsinya ya. KPK tetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dengan total senilai lebih dari 200 miliar. Di kasus sebelumnya 222 miliar. Kasus sebelumnya lagi 1,2 T. Kasus sebelumnya lagi, waduh, di berbagai daerah ada korupsi. Ini yang terjadi di bangsa ini ya. Kalau kita lihat kasus korupsi ini, kenyang kita mendengar angka-angka. Tapi kata Timur Suprabana, angka-angka tidak menjelaskan apa-apa. Yang menjelaskan apa-apa adalah fakta. Kalau di dalam puisinya Timur Suprabana, dia menjelaskan bahwa di bawah terik matahari yang sungguh terang, katanya, dia menyaksikan. Aku menyaksikan, katanya di dalam puisi itu. Di dalam puisi itu dia katakan dia menyaksikan seorang anak SD gantung diri menggunakan kawat jemuran di bawah pohon jambu. Di kasus yang lain, seorang ibu mengambil beras yang masih di tanah. Luar biasa. Itu negeri kita, gambaran negeri kita. Ibu yang lain, katanya dalam puisi itu. Nanti kalian cari linknya itu. Timur Suprabana ya. Oke, itu negeri kita ya. Korupsi, korupsi lagi, korupsi lagi. Mari kita dengarkan apa ini. Apa ini ya? KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dengan total senilai lebih dari 200 miliar rupiah terkait proyek pembangunan serta preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara. Kelima tersangka diamankan dalam operasi tangkap tangan pada Kamis 26 Juni 2025 malam. Nah, KPK pun membuka peluang memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait kasus tersebut. Bagaimana duduk perkara kasus ini dan bagaimana pula kelanjutannya? Jadi, iya, korupsi jalan ya. Jalan, pembangunan jalan ya. Di pembangunan jalan di korupsi. Itu sebabnya kenapa Sumatera itu mundur ya. Mundur. Kan maju itu. Mundur. Dibangun jalan, di korupsi yang seharusnya tebalnya 30 cm misalkan menjadi 15 cm. Itu artinya setengah dari uang pembangunan masuk di kantong kan gitu ya. Tapi kita tidak tahu nih berapa korupsinya. Di korupsi 1 senti aja atau 2 senti aja itu udah luar biasa dananya. Kalau panjang jalannya ratusan kilo, ya kan? Ya kita dengarkan ya, kita dengarkan. Orang sebagai tersangka, yaitu 1 TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2 Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian Saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY selaku Direktur PT RM. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi dari 2 dinas yang berbeda. Oke. Jadi duduk perkaranya kita sudah tahu bahwa ini ada suap ya.
Suap itu dilakukan ya motifnya sederhana ya. Kenapa orang menyuap seseorang? Karena ada kepentingan. Saya mau ngambil proyek ini nih, gitu lah. Jadi biasalah terjadi suap menyuap gitu ya. Saya mau proyek ini. Jadi kalau berani berapa kan gitu. Kira-kira begitu suap itu terjadi. Sama dengan kasus-kasus orang, ya banyak kasus ya suap itu apa ya, semacam saya pengen ini nih gitu. Tapi orang itu mengatakan ini bukan jatahmu gitu. Nah, ya gimana itu menjadi jatah saya gitu. Ya berani berapa gitu. Suap itu seperti itu. Motifnya banyak tapi modelnya begitu. Dia membayar orang lain untuk mengambil hak. Sabtu 28 Juni 2025 menyebut jika OTT terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Selain menetapkan 5 tersangka, KPK juga mengamankan uang tunai 231 miliar rupiah yang diduga terkait suap pengaturan proyek. Asep juga menjelaskan modus dan peran para tersangka dalam melancarkan aksinya. Tersangka TOP selaku Kadis PUPR Sumut memerintahkan tersangka RS untuk menunjuk KIR selaku Dirut PT DNG sebagai rekanan tanpa melalui mekanisme dan ketentuan pada proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel dan proyek pembangunan jalan Hutaim Baru Sipiongot. Selain itu, tersangka KIR bersama RS bersama-sama mengatur proses e-katalog agar PT DNG dapat memenangkan proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel. Sementara itu, tersangka HEL selaku PPK Satkar PJN Wilayah 1 Sumut bertanggung jawab antara lain menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan serta mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Oh, peran. Jadi diatur sedemikian rupa ya. Jadi memang ya kalau ada tindak korupsi itu mesti pelakunya tidak satu atau tidak dua gitu ya. Paling tidak itu ada sekelompok orang yang kemudian bekerja sama gitu. Karena kalau tidak kerjasama itu mesti gagal korupsinya. Kecuali korupsi kecil-kecilan gitu ya. Saya dapat proyek, kemudian saya kendalikan. Tapi kalau saya kemudian bekerja untuk ke atas, laporan ke atas dan sebagainya, itu perlu kerjasama. Dan kemudian untuk melancarkan kegiatan itu, saya harus mengeluarkan sebagian dari uang korupsi itu untuk diberikan kepada orang lain. Itu kira-kira. Adapun tersangka yang disebut orang dekatnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting. Sebelumnya Topan pernah menjadi pelaksana tugas Sekda Kota Medan. Terkait kemungkinan Bobi diperiksa dan menjadi tersangka, KPK pun buka suara. Lebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Nah, jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Oke, luar biasa ya, sangat tegas itu tadi. Walaupun belum belum pasti ya, karena yang kayak begini nih, apalagi berhadapan dengan orang nomor satu di Medan ya, Sumatera Utara, Bobi Nasution. Dia adalah menantu dari mantan Presiden RI ke-7
Itu luar biasa, KPK harus kuat mentalnya, kalau enggak ya kacau kita. Lanjut ya. Adapun operasi senyap di Mandailing Natal ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya pada Maret lalu KPK juga melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan. OTT di Oku itu pun menyasar dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR. Sahabat Kompas, kita nanti kemana kasus ini akan bergulir? Apakah berhenti di 5 tersangka atau ada lagi yang akan terseret kasus ini? Bagaimana menurut sahabat Kompas? Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Ya tentu ya, 5 tersangka itu sudah cukup banyak. Namun kalau KPK cukup lihai, maka itu akan banyak menjaring berbagai macam ya aspek ya. Mungkin kepala-kepalanya perlu kita tahu itu siapa itu sebagainya. Tentu ini tidak lepas dari kegiatan politis ya. Partai masuk itu pasti itu. Karena sebagaimana statement saya sebelumnya di video-video sebelumnya, bahwa nadi partai itu ada di para pekerja-pekerjanya, petugas-petugas partainya. Maka kalau ingin mengusut ini ya sampai ke akar-akarnya, dalam arti mencabut dalam hal ini supaya tidak tumbuh lagi, ya memang seharusnya sangat radikal itu. Tapi tidak mungkin itu bisa dilakukan karena itu semacam melawan kausalitas alam. Melawan kausalitas ya. Oke, barangkali itu aja, kita akan perhatikan terus perkembangan dari kasus ini, karena pembangunan jalan ini adalah suatu infrastruktur untuk umum ya, masyarakat umum. Kalau jalan rusak maka akan terjadi macet dan sebagainya, terjadi kecelakaan dan seterusnya. Kalau jalan rusak dan macet, maka perekonomian akan melambat sekian jam, sekian hari dan seterusnya. Maka kalau perekonomian lambat, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat juga dan efeknya kemana-mana. Dana transport menjadi lebih mahal, maka harga jadi naik dan seterusnya. Luar biasa. Kalau kita kaji detail ya banyak sekali. Oke, barangkali itu saja yang headline ya dari topik ini, yaitu 5 tersangka korupsi sudah ditangkap dan dijebloskan ke penjara, dan kita akan menunggu hasil selanjutnya apakah Bobi Nasution itu terseret di dalam kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.